Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa langkah memperbaiki diri. Bukan berarti kita bukan orang baik, tetapi sebaik apapun diri kita, pasti tetap ada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Bukan juga karena kita berharap menjadi sempurna, karena kesempurnaan itu bukan milik manusia. Kita memperbaiki diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sekiranya bisa mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, lantas kenapa tidak? Langsung saja, langkah pertama untuk memperbaiki diri adalah terlebih dulu kita perlu menerima segala kenyataan saat ini. Wajar bila kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Tapi untuk menjadi orang yang lebih baik, kita harus bisa menerima diri sendiri dulu. Bahwasannya apa yang sejauh ini kita alami adalah normal, wajar, termasuk susahnya, senangnya, sakitnya, atau bahagianya. Terimalah semua pengalaman hidup yang telah kita lalui hingga di titik ini. Kemudian langkah kedua, tentukan tujuan untuk diri Anda sendiri. Kira-kira apa yang Anda inginkan? Tentukan itu dulu. Tidak perlu takut kalaupun nantinya tujuan ini tidak tercapai. Bukan itu intinya. Kita tetap boleh berangan setinggi langit, ini tetap lebih baik daripada tidak memiliki tujuan hidup sama sekali. Langkah ketiga, tentukan apa yang harus diubah. Bagian mana dari diri kita yang perlu diperbaiki. Ketahui apa kelemahan Anda. Lalu belajarlah untuk mengubahnya sedikit demi sedikit. Dan jika ini merupakan suatu kelemahan yang tidak mungkin Anda ubah, maka sembunyikanlah sejauh mungkin. Langkah keempat, jadilah pemaaf. Bukan hanya memaafkan orang lain saja, tetapi memaafkan diri sendiri juga. Ada kalanya kita bisa dengan mudah memaafkan orang lain, tetapi memaafkan diri sendiri justru tidak bisa. Sering menyalahkan diri sendiri. Tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri. Padahal kita perlu memaafkan diri kita sebelum kita bisa belajar memaafkan orang lain. Langkah kelima, lakukanlah apa yang tidak Anda sukai. Karena hal-hal yang kita tidak suka, kita pasti cenderung menghindarinya. Padahal ada kalanya, tanpa kita sadari, mencoba melakukan hal-hal yang tadinya kita tidak suka, justru akan membantu kita berkembang lebih jauh. Ini termasuk hal-hal yang kiranya Anda takuti. Dengan menghadapi apa yang Anda takutkan tersebut, Anda akan bisa mengelola rasa takut Anda dengan lebih baik. Karena seperti yang sudah pernah saya sampaikan, kita cenderung takut pada apa yang tidak kita ketahui. Nah, agar tahu, maka perlu kita kenali dulu, bukan? Langkah keenam, cintailah diri Anda. Terimalah diri ini apa adanya, beserta kurang lebihnya. Karena jika Anda tidak bisa mencintai diri sendiri, bagaimana Anda mau mencintai orang lain? Langkah ketujuh, berusahalah mengendalikan emosi, termasuk iri hati dan kemarahan kita. Karena emosi berlebih merupakan perasaan yang sangat tidak baik untuk dipelihara. Adalah sesuatu yang manusiawi ketika kadang kita merasa marah terhadap keberhasilan orang lain. Tapi kita juga harus bisa melihat bahwa ini merupakan kemarahan yang tanpa sebab. Hal yang demikian ini bila dibiarkan hanya akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Lebih baik, cobalah untuk menerima keberadaan orang lain. Mengakui orang lain bukan berarti kalah dari orang lain. Malah bisa jadi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Langkah ke-8, maafkanlah orang lain. Ini merupakan kemampuan yang bermanfaat bagi kesehatan fisik kita. Sebab yang namanya dendam itu bisa meningkatkan tekanan darah. Sedangkan kemampuan memaafkan justru bisa meredakan stres. Jika Tuhan bisa memaafkan kesalahan hambanya, sebesar apapun kesalahan itu, masa iya kita sebagai manusia tidak bisa memaafkan sesama manusia? Kemudian langkah yang ke-9, carilah tokoh panutan bagi diri Anda. Sosok inilah yang akan menjadi sumber inspirasi bagi Anda. Apa yang pernah mereka alami dan lalui akan memberikan Anda kekuatan untuk menghadapi saat-saat sulit. Panutan ini bisa siapa saja, termasuk tokoh masyarakat atau orang terdekat Anda sendiri. Pelajarilah bagaimana mereka mengelola hidupnya dan terapkan juga pada diri Anda. Tentu saja, Anda tetap punya ruang untuk menjadi diri sendiri. Hidup ini adalah yang melalui. Tetapi di saat ketika Anda tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu harus berbuat apa, maka panutan inilah yang akan menjadi contoh bagi Anda. Nah, kurang lebihnya, ke-9 langkah inilah yang bisa kita tempuh bila ingin memperbaiki diri. Sekali lagi, bukan untuk menyempurnakan diri kita sebagai manusia, yang memang tidak mungkin jadi sempurna, tapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak telah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam Rahayu.